Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rusdian Syahid, NIM 19660095 akan mempresentasikan hasil desain masjid komunitas saya yang bertagline Industrialism Mosque. Mari kita jabarkan satu persatu isi desain tersebut. Yup, dakwah literasi di sudut masjid. Industrialism Mosque. Mengingat pengertian masjid sebagai tempat untuk beribadah, maka dengan menggunakan konsep dasar dakwah literasi di sudut masjid, The Industrialism memberikan wadah untuk berliterasi dan juga memberikan sarana dan prasarana bagi para jamaah maupun komunitas untuk menambah wawasan dan bersosialisasi yang tentunya dengan sentuhan gaya industrialis yang mengedepankan estetika dan usability. Dapat mampu memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Kemudian pada data tapak, existing jalan utama pada sebelah timur side. Kemudian pada sensori, tekanan udara berkisar 1000 mb dan tekanan suhu berkisar antara 31 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian pada isu tapak, jalan cenderung padat karena di tenggara side terdapat pasar. Akses cenderung mudah dijangkau dan view terbuka. Kemudian luasan tapak yaitu 950 meter persegi. Kemudian kebisingan area timbul bising pada arah tenggara dan barat side karena terdapat pasar dan juga terdapat sekolah dasar. Kemudian ada batas tapak yang dimana sebelah utara pada utara dibatasi oleh perumahan warga. Kemudian pada barat, di barat dibatasi oleh SDN 05. Dan pada sebelah timur, sebelah timur dibatasi oleh para pertokoan dan perdagangan. Kemudian pada sebelah selatan dibatasi oleh perumahan warga dan juga lingkungan sekitar. Kemudian pada konsep dasar, ide desain yaitu industrialism adalah gaya yang menerapkan estetika dan usability. Kemudian literasi yaitu kemampuan manusia dan membaca dan menulis. Kemudian pengertian masjid yaitu tempat ibadah. Kemudian masjid literasi Industrialism Mosque adalah masjid yang memberikan wadah untuk beredukasi dan juga berliterasi dengan gaya industrialis yang mengedepankan estetika dan usability. Dengan material utama yaitu material ekspos seperti kayu dan beton. Kemudian pada konsep dasar memiliki beberapa isu, yang diantaranya tempat ibadah berbasis komunitas, konsep usability, penggunaan furnitur ramah lingkungan, dan bermaterialkan ekspos. Kemudian kita beralih ke konsep bentuk. Konsep bentuk terinspirasi dari orang yang sedang melakukan beribadah, yaitu sedang bersujud. Hal ini bertujuan agar para orang yang lewat di depan masjid ini menjadi terdorong hatinya untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Mengingat bentuknya, yaitu sebagai orang bersujud. Dari bentuk utama, orang bersujud, kemudian mengambil outline dasar 2 dimensi, yaitu melengkung. Kemudian dari outline dasar membentuk bentuk ruang, dan juga yang terakhir adalah penambahan menara. Selanjutnya dari konsep bentuk kita beralih ke konsep ruang. Pada konsep ruang, di sini saya memakai 3, yaitu environment, yang diantaranya menerapkan void, bermaterialkan ekspos alami berupa kayu, beton, dan batu alam.
Kemudian terdapat shape, yaitu konfigurasi bentuk, komposisi bentuk, penekanan garis. Dan yang terakhir adalah bermaterialkan kayu, kaca sebagai material utama, dan juga beton dan batu alam. Selanjutnya pada sirkulasi tapak, berpotensi diantaranya pada jalan cawang baru utama, tingkat kepadatan kendaraan cenderung tinggi karena merupakan jalan utama. Kemudian pada jalan Bhinneka Raya dan jalan Bhinneka 4, tingkat kepadatan cukup rendah. Dari adanya potensi tersebut, maka desain respons saya yaitu meletakkan akses utama pada sebelah selatan saja, karena untuk menghindari kemacetan pada sisi sebelah timur. Dan juga akses sebelah timur diperuntukkan oleh pejalan kaki saja. Kemudian mengingat peraturan pemerintah dengan syarat pembangunan, maka dari itu koefisien dasar bangunan yang boleh dibangun adalah 60% dari luas tapak, yaitu 60% dari 950%. Akan berarti bangunan yang boleh dibangun berkisar 570 meter persegi. Kemudian garis sepadan bangunan yaitu sebesar 7 meter dari muka jalan. Kemudian pada KDH yaitu koefisien daerah hijau, antara koefisien dasar hijau yang harus dibangun yaitu 10% dari 950 meter persegi, yang dimana luas tapak yaitu 950 meter persegi, yang menghasilkan koefisien daerah hijau yang boleh dibangun adalah 95 meter persegi. Kemudian pada RTH, ruang terbuka hijau yang harus ada adalah 30% kali luas tapak, yaitu 30% kali 950 meter persegi. Maka dari itu, ruang terbuka hijau yang harus ada adalah 285 meter persegi. Maka dari itu, mengingat standar sebagai demikian, maka di sini saya meletakkan taman di daerah utara dan di daerah selatan, yang dimana pada sebelah selatan terdapat pergola untuk area untuk beristirahat. Kemudian pada denah, bangunan terbangun adalah 455 meter persegi. Pada bangunan tersebut, berfasilitaskan diantaranya terdapat perpustakaan, area baca, area berdiskusi, ruang komunitas, kemudian terdapat gudang dan ruang takmir, 2 tempat wudhu, 4 kamar mandi, dan ruang sholat utama. Kemudian pada denah, di sini saya memecah 2 sirkulasi, yang dimana dari entrance sebelah selatan akan terpecah menjadi 2. Pada sebelah kanan diperuntukkan untuk para pria dan pada sebelah kiri diperuntukkan untuk wanita. Hal ini bertujuan untuk pria dan wanita tidak berpapasan atau tidak saling berpapasan. Kemudian masuk pada interior. Tampak terlihat tempat wudhu. Tempat wudhu bermaterialkan dominan adalah bermaterialkan batu alam dan juga batu belah. Kemudian pada ruang sholat utama berdominankan bermaterial kayu. Dan pada perpustakaan dan ruang literasi, di sini saya membuat satu ruangan di dalam satu ruangan, yang dimana pada ruang literasi atau ruang membaca bermaterialkan kaca. Kemudian terdapat material kayu dan juga batu alam. Selanjutnya dengan konsep ruang shape, yaitu konfigurasi bentuk. Fasad bangunan cenderung berbentuk melengkung dengan tinggi berkisar 7 meter antara 7 sampai 10 meter dan minaret berkisar 15 meter.
dengan adanya secondary skin di depannya, yaitu pada entrance masuk utama. Selain estetika, secondary skin berfungsi untuk menghalau cahaya matahari masuk ke dalam. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang tidak berkenan atau yang salah, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.